pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Kembali lagi bersama saya Risan dan saya Patricia. Ini dia Jakarta Pagi Ini, edisi Senin, awal pekan penuh kabar baik untuk memulai aktivitas kalian. Mulai dari gagasan Jakarta jadi pusat diplomasi ASEAN, prestasi transaksi digital lewat KRIS, hingga tarif transportasi publik super spesial cuma Rp80 untuk perayaan kemerdekaan. Yuk langsung aja kita simak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir di Forum Gubernur dan Wali Kota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana, ia menekankan pentingnya peran kota besar dalam diplomasi kawasan dan mengusulkan Jakarta sebagai pusat diplomasi budaya dan ekonomi ASEAN. Langkah ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai hub internasional dan memperkuat kerjasama antar kota untuk menghadapi tantangan global. Langsung aja Jack People, kita lihat suasana forumnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Forum Gubernur dan Wali Kota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada 12 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, Pramono menekankan pentingnya peran kota-kota besar dalam diplomasi kawasan untuk memperkuat integrasi ASEAN. Ia juga mengusulkan Jakarta sebagai pusat diplomasi budaya dan ekonomi ASEAN, sejalan dengan visi Jakarta sebagai hub internasional. Forum ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai negara anggota ASEAN dan bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar kota dalam menghadapi tantangan global. Wah, keren banget ini sih, sesuai dengan kata gubernur kita ya, Jakarta harus jadi kota diplomasi ASEAN. Benar banget, kita juga sebagai warga Jakarta ini semakin bangga gitu, karena nama kota Jakarta itu jadi semakin disegani di dunia internasional. Terlebih lagi di dalam forum ini, Bapak Gubernur juga menjadi keynote speaker gitu kan, berarti kota Jakarta ini bisa menunjukkan bagaimana perkembangan kota Jakarta di dunia global kayak gitu. Iya, dan kita patut berbangga dan mendukung ya. Benar, pastinya. Oke, Jack People, Wakil Gubernur Rano Karno mengungkapkan hampir setengah transaksi KRIS nasional berasal dari Jakarta. Data ini disampaikan saat peluncuran Pekan KRIS Nasional di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Kebayoran Baru. Tingginya adopsi ini didukung infrastruktur internet yang baik dan ekonomi yang kuat. Targetnya, penggunaan KRIS di Jakarta bisa tembus sebesar 75% pada 2025. Penasaran seperti apa suasananya? Yuk kita lihat beritanya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa transaksi digital melalui KRIS di Jakarta mencapai hampir 50% dari total transaksi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan pada peluncuran Pekan KRIS Nasional atau PKN wilayah DKI Jakarta yang berlangsung di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Melawai, Kebayoran Baru pada 11 Agustus 2025. Rano menyebutkan bahwa pencapaian ini menunjukkan tingginya adopsi pembayaran digital di Jakarta yang didukung oleh infrastruktur internet yang baik dan perekonomian yang kuat. Ia juga optimis bahwa dengan desain yang lebih baik, penggunaan KRIS di Jakarta dapat mencapai 75% pada tahun 2025. Seiring dengan persiapan perayaan ulang tahun ke-500 Kota Jakarta pada tahun 2027. Wah, ini sih sebenarnya udah nggak heran ya kalau misalnya mencapai 50%. Karena kita sendiri semua tuh dikit-dikit scan. Benar. Nah, kalau Karisan sendiri nih, kalau pembayaran tuh lebih suka yang cash atau yang cashless? Kalau akhir-akhir ini aku memang lebih sering cashless gitu kan. Karena emang KRIS ini sangat memudahkan gitu untuk kehidupan sehari-hari, lebih praktikal. Jadi kita nggak usah megang uang cash terlalu banyak. Betul. Nah Jack People, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada kabar gembira nih Jack People. Pada tanggal 17 Agustus nanti, tarif khusus Rp80 berlaku untuk Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta di rute tertentu. Kebijakan ini berlaku selama 1 hari penuh sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan yang inklusif dan ramah lingkungan. Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo berharap momen ini bisa mendorong budaya untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta. Langsung aja Jack People, kita simak beritanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp80 untuk sejumlah moda transportasi publik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia pada 17 hingga 18 Agustus 2025. Kebijakan ini berlaku selama 2 hari penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat, dan mencakup pelayanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk rute Velodrome Pegangsaan 2. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan yang inklusif dan ramah lingkungan. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat budaya menggunakan transportasi umum di ibu kota. Selain itu, layanan angkutan umum yang sejak awal telah diberlakukan dengan tarif Rp0 seperti Mikrotrans, Jakarta Cares, dan layanan sosial lainnya akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan tarif. Wah, ini keren banget nih. Tarif Rp80 ini jadi salah satu kado di kemerdekaan kita nih. Bener banget. Ini sangat menguntungkan untuk kita semua yang sehari-harinya naik transportasi umum. Bener gitu ya, banget nih. Ted. Jadi nggak sabar nih pengen jalan-jalan. Awalnya naik TJ, lanjut MRT, lanjut Terus naik LRT, Transjakarta. balik lagi Transjakarta lagi. Benar. Jadi bisa keliling-keliling kota Jakarta tapi tetap naik transportasi umum pastinya. Tetap hemat. Benar. Keren banget. Nah, Jack People, sebelum kami undur diri, yuk kita lihat info cuaca hari ini dari BMKG untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Nah itu tadi Jack People informasi cuaca hari ini. Semoga cuacanya bersahabat untuk memulai minggu kalian ya Jack People. Tetap semangat dan produktif. Saya Risan. Dan saya Patricia, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Jakarta Pagi ini. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.